melihat Armor sosok lelaki yang baik. Orang tua aku nih mau merestui seminggu sebelum ibu aku kecelakaan. Jadi kehilangan ibu akhirnya digantikan oleh Armor. Cut Intan Nabila alami trauma berat. Mirisnya nasib selebgram Cut Intan Nabila. Nikah muda dengan Armor toreador dan berharap suami menggantikan kasih sayang orang tua. Justru rumah tangganya penuh siksa. Baru seminggu melahirkan anak ketiga, ia dan sang anak yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih, ironisnya malah jadi korban kekerasan dan penganiayaan dari suaminya sendiri setelah sebelumnya cekcok gara-gara masalah HP. Ada cekcok yang terjadi sebelum pukul 10.09 di dalam sebuah kamar yang dimananya ada 3 unsur, yaitu bapak sebagai suami, ibu sebagai istri, dan anak kecil yang berusia kurang lebih 1 minggu. Kamu merasa kecewa banget nggak? Sangat kecewa lah, karena kita seakan menguatkan viral pengakuan Cut Intan Nabila yang berkali-kali jadi korban kekerasan suaminya sendiri usai melahirkan. Kesaksian tetangganya yang kami temui kemarin mengaku sempat mendengar suara tangis dari arah rumah Nabila. Sehari sebelum terbongkar viral, Nabila jadi korban KDRT. Padahal di mata tetangga, Armor sosok pribadi yang dikenal ramah, nyaris tanpa cela. Waktu hari sebelumnya itu hari apa ya? Kalau nggak salah tuh saya dengar sih emang tangisan di situ jam-jam segini nih pas saya tutup. Cuman itu nggak tahu tangisan bayi atau apa ya. Saya pikir kenapa ya tumben, nggak biasanya nih ada yang nangis gitu. kaget lah, kan kalian aja kau punya anak gimana? Kaget kan? Lantaran tak sanggup lagi dengan perlakuan kasar sang suami, Cut Intan Nabila yang menanggalkan mimpinya sebagai atlet anggar demi menikah muda dengan Armor, berusaha lepas dari sekam kekerasan suami dengan mengunggah video rekaman ke media sosial. Di usia pernikahan yang kelima dan sudah dikaruniai anak 3, rumah tangganya dengan Armor bagai neraka penuh siksa. Gara-gara sering jadi korban kekerasan oleh suami, saat ini selain mengalami luka fisik, Cut Intan dihinggapi trauma berat. Karena udah nggak kuat keterangan beliau ya yang saya dapat dari beliau langsung, makanya dia upload di medsos sampai viral gitu. Dia udah terima sih, apa istilahnya, setelah kejadian itu ya dia udah mau apapun yang terjadi dia udah siap. Yang lihat dari video terus pengakuan beliau nih, dia sakit nggak bisa nengok, dia trauma, nggak mau ketemu sampai siapa-siapa. Usai heboh nasib naas yang dialami Cut Intan Nabila, para pesohor selebriti juga ikut miris, ramai-ramai mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan suami Cut Intan Nabila. Bahkan Tengku Wisnu sebagai sesama dari Tanah Rencong Aceh, lantang mengutuk tindakan yang dilakukan Armor. Kita belajar dan kita berusaha untuk menjadi suami yang terbaik untuk istri kita dan menjadi ayah yang baik untuk anak-anak kita. Ya kita doakan semoga Allah berikan yang terbaik ya. Dan tak butuh lama, hanya hitungan jam setelah video kekerasan terhadap Nabila viral di media sosial, pihak kepolisian langsung menangkap suami Nabila di hotel di Bilangan, Jakarta Selatan. Dengan wajah penuh penyesalan, Armor terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman paling berat 10 tahun kurungan penjara. Tolong kawal kami, seluruh masyarakat Indonesia, agar kami bisa memberikan pembelajaran agar ini menjadi cambuk untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kimberly Ryder bingung, sudah ditalak 3, Edward Akbar ngotot minta rujuk. Gagal menjalani mediasi cerai untuk ketiga kalinya dengan Edward Akbar, Kimberly Ryder mengaku kebingungan dengan sikap pria yang menikahinya 6 tahun silam itu. Pasalnya, Edward ngotot meminta rujuk usai memberikan talak 3.
bingung kenapa masih diperjuangkan tuh kenapa. Kan saya ini memperjuangkan rujuk tetap ya. Keputusan Allah, keputusan Tuhan, dan keputusan hakim nantinya sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku ya, Bang. Betul. Bismillah gitu loh. Pernikahan itu adalah suatu hal yang suci, dan namanya bahtera rumah tangga itu pasti ada ujian dan cobaan. Menurut hukum negara agama Republik Indonesia, talak itu baru sah apabila diucapkan di pengadilan agama. Bukan hanya itu, Kim juga dibuat semakin bingung lantaran semua permintaan yang Kim ajukan dari nafkah anak hingga nafkah idah senilai Rp5.000 ditolak mentah-mentah oleh Edward. Kim mengaku niatan ini sengaja Kim lakukan agar tidak mempersulit proses perceraian. Karena dari aku tetap stick dengan gugatan awal, jadi dari dianya ya udah semuanya dia tidak disetujui aja. Ya berarti tanya dan simpulkan sendiri aja. Bingung juga sih, aku udah di titik paling ujung banget nih. Meskipun dibuat bingung dengan sikap suaminya, Kim tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai. Dia merasa ada intervensi dari keluarga aku, tapi tadi pun juga udah aku sampaikan kalau nggak ada loh intervensi sama sekali. Ini benar-benar murni keinginan aku sendiri. Nanti dalam proses ya, bismillah. Ya berharap saling introspeksi lah. Yang kebenaran akan menjadi kebenaran. Perjalanan rumah tangga Kim dan Edward pun mulai disorot warganet. Banyak yang menguliti tingkah laku Edward pada Kim. Salah satunya ketika Kim melahirkan anak di bidan. Warganet pun menuding jika Edward terlalu pelit untuk anak dan istrinya. Tiba-tiba COVID, terus tiba-tiba hamil lagi. Kalau nggak salah Edward juga ngasih option, kenapa nggak lahiran di bidan aja gitu. Sebetulnya sederhana itu kan relatif ya. Sederhana itu sesuai kemampuan suami. Kita lihat aja nanti perjalanannya seperti apa. Toh insya Allah hanya sementara. Kalau insya Allah rujuk balik semua lagi sama-sama. Jadi nggak ada hubungannya sama sederhana. Irfan Hakim si paling sayang binatang. Ada saja tingkah Irfan Hakim dengan hewan kesayangannya. Seperti diketahui belum lama ini, koleksi hewan Irfan bertambah dengan kedatangan 2 ekor kebo bule bernama Bella dan Berry. Kedua kebo Irfan itu sangat manja kepada Irfan, terutama Berry. Irfan pun sangat menyayangi Berry dan Bella. Saking sayangnya, Irfan sampai ikut Berry berendam di kolam. Mau nih ya? Iya bareng ya. Apalagi berkubang sama kebo guys. Kalau malam-malam gue pulang jam 2 juga gue datang situ dulu. Gue usap-usapin dulu, tidur. Kalau pas lagi mandi juga kalau airnya belum kena kotoran dia, gue ikut mandi bareng dia gitu bareng-bareng. Tak hanya berendam bareng Berry, Irfan juga sering menidurkan Berry sepulangnya ia bekerja. Menurut Irfan, Berry akan lebih cepat tidur jika ia ada di sampingnya. Kok ternyata semanja itu, sejinak itu, bahkan dia tuh sebetulnya kayak jilat-jilat gitu tuh sudah gitu. Ya udah segala macam minta dipeluk, berhenti itunya dia langsung bangun, udah gue pergi dia ngeliatin itu. Ini luar biasa sih. Ada kebahagiaan tersendiri yang dirasakan Irfan saat bisa sedekat itu dengan Berry atau hewan lainnya. Meski ia sadar hal itu bisa membahayakan dirinya. Ketika lagi peluk itu kalau dia zat itu bisa patah itu bahaya. Sebetulnya nggak boleh dicontoh ya kalau tidak deket-deket banget. Karena itu tuh kan emang kebo tuh tenaganya juga kuat, maka dia tuh suka jadi pajak sawah dan narik gerobak karena saking kuatnya, serudukannya juga luar biasa. Lantas bagaimana komentar Della Sabrina, istri Irfan, melihat sang suami bisa sedekat itu, bahkan sampai mandi bareng kebo bulenya? Cuma istri gue yang rela dan juga ikhlas melihat suaminya kebo-kebo. Karena aku juga jadi suka binatang, jadi ya
beneran binatangnya alhamdulillah sih semuanya tuh kayak lovable banget gitu, jadi yang seneng gitu, bisa kayak hewan peliharaan aja gitu. Iya, iya. Bisa disayang-sayang, bisa Hewan apapun. Dan diajak ngobrol gitu. Mobil diserempet di jalan tol, Ayu Ting Ting naik darah. Insiden yang tak mengenakan baru saja terjadi pada Ayu Ting Ting. Saat pulang dari bekerja pada malam hari, mobilnya diserempet saat berada di jalan tol oleh mobil berwarna hitam. Tapi bukannya berhenti untuk bertanggung jawab, pengemudi yang menyerempet hingga membuat bunyi yang cukup keras justru melaju kencang dan kabur begitu saja. Insiden tersebut menyebabkan lecet pada sisi kanan belakang mobil Ayu. Aku pikir kayak suara ban meledak, karena pas dicek dia ada di pinggiran dan dia kayak mau balap kita, cuma kita udah maksudnya aku sampai seperti kayak nanti cuma dia tidak mau. Kesal dengan hal itu, Ayu pun mengunggah insiden yang dialaminya untuk meminta pertanggungjawaban penyerempet mobilnya. Bahkan Ayu mengancam akan memperlihatkan plat mobil orang itu jika nggak ada itikat baik untuk bertanggung jawab. Ayu bahkan akan mendatangi langsung ke kediaman pria itu. Tapi bener nggak sih Teteh sempat nyamperin orang yang nyerempet gitu kan? Tim aku yang nyamperin. Oh, ganti rugi berapa tuh mungkin? Dia mau tanggung jawab. Bisa jadi dengan kejadian tersebut Ayu mengalami trauma. Karena beberapa waktu lalu, Ayu juga mendapatkan musibah, yakni saat liburan di mana mobil yang ditumpangi Ayu dirampok. Cece di depan sini tasnya dan paper bag aku, isinya dompet, make up dan lain-lain juga diambil semuanya. Untung paspor dan yang lain aman. Koper ada di belakang, hampir dia mau ambil tapi kayak dia nggak bisa ngambil gitu. Jadi hari ini kita mau laporan. Iya Teh. Kamu nanti aku jawab, kamu akan menanyakan hal lain lagi. Oke, kalau untuk liburan ke Amerika sendiri kemarin kemana Teh? Namun Ayu bisa bernafas lega. Saat musibah demi musibah menimpanya, ada keluarga yang menjadi support system. Terlebih Bilqis yang selalu membuat bangga Bunda Ayu. Bahkan sebagai single parent, Ayu memang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Bilqis. Untuk pendidikan, Ayu juga tetap memperhatikan perkembangan pendidikan Bilqis. Kalau saya mengikut aja sih, maksudnya selagi itu positif ya saya selalu support gitu. Mau dia minta apa, saya ikutin. Mau dia les apa, saya turutin. Bener nggak? Betul. Aku fair nggak orangnya? Betul sekali. Iki cuma pilih 2 gitu. Archery sama taekwondo. Teman tapi sayang, Jirayut dan Halda banjir job bareng. Genap berusia 20 tahun, Halda Rianti dapatkan kejutan manis dari Jirayut. Tak hanya berikan kue ulang tahun, Jirayut juga berikan kartu ucapan yang penuh makna. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Bubu. Kok gue ikut tiup ya? Namun kocaknya, kartu ucapan tersebut menggunakan bahasa Thailand yang sontak saja mengundang gelak tawa. Repot dong semua. Bahasa keriting apa? Bisa buat orang tertawa bahagia itu jadi satu kebanggaan dan satu buat aku senang tersendiri juga gitu, karena nggak mudah gitu bisa bikin orang senang dengan kita. Kita saling memahami aja, memahami satu sama lain, saling mengenal dulu kan, baru kenal juga. Jadi ya nggak boleh terlalu gimana-gimana, yang penting saling mengenal, sahabatan dulu kita. Meskipun keduanya belum ada komitmen resmi, alias teman tapi sayang, namun host kocak itu tetap menjaga komunikasi dengan merayakan momen-momen spesial bersama. Bahkan karena kedekatan dan chemistry yang klop, keduanya pun banjir tawaran job seperti nge-MC bareng.
Kalau untuk nge-host bareng sih ini pertama kali ya. Kita baru pertama kali nge-host bareng. Terus Biasanya kan kita cuma nge-hostnya- bintang tamu doang Betul. kan. Terus nge-hostnya apalagi acara yang bener-bener kayak keren ya. Ternyata audisi kita kayak kita yang paling ini ya berarti Apa? center. Kalau awalnya pertama kali ditawarin emang aku kaget juga, maksudnya karena emang bidang aku sebenarnya bukan di komika, bukan di komika, karena emang aku merasa diri aku nggak bisa ngelucu. Akhirnya pas aku tanya siapa juga ada Halda, akhirnya makin yakin gitu kan, makin ngerasa kayak wah ada dia nih, kita bisa nyambung nih. Gitu. Aku tuh kayak masih yang takut-takut gitu loh. Nah terus jadi yaudah deh ambil aja buat belajar.